Baik, Alhamdulillah, welcome back on my YouTube channel. Ya, semoga bisa konsisten buat satu video setiap hari. Dan we gonna talk about anything, everything, especially about education, parenting, psikologis anak, dan yang lainnya. Karena saya adalah seorang guru, dan saya sangat suka membahas atau belajar tentang hal-hal tersebut. Berkaitan dengan pendidikan, psikologis anak, kemudian parenting, dan yang lainnya. So, jadi kalau teman-teman suka dengan video ini, boleh subscribe, like, comment, ataupun boleh di-share ke grup WA dan yang lainnya. Jadi hari ini kita mau bahas tentang perilaku dan sikap anak yang suka berbohong. Ini berdasarkan pengalaman saya setelah 5 tahun mengajar di sekolah. Saya mengajar di sekolah itu dimulai tahun 2018, 2019. Resminya di sekolah itu ngajar di tahun 2020. Dan saya banyak melihat beberapa perilaku anak yang suka berbohong. Dan ternyata untuk perilaku anak-anak yang suka berbohong itu ada kontribusi orang tua dan kontribusi lingkungan juga yang membentuk seorang anak akhirnya berani berbohong ataupun sengaja berbohong. Di kasus pertama, saya pernah ataupun sering memperhatikan beberapa anak itu yang apa yang dia katakan dengan gurunya dan apa yang dia katakan dengan temannya dan apa yang ia katakan kepada orang tuanya adalah tiga hal yang berbeda. Imagine it. Bayangkan seorang anak itu ketika berkata ke gurunya beda, berkata ke teman-temannya berbeda, dan berkata kepada orang tuanya juga berbeda. Jadi saya menemukan patternnya ya untuk tipe-tipe anak yang seperti ini. Dan sebagai orang tua, penting bagi kita untuk secepat mungkin mendeteksi dan mengetahui problem ini. Iya, karena jika tidak segera ditangani, perilaku anak yang suka berbohong akan menjadi karakter dalam hidupnya. Ketika anak mulai berbohong 1 kali, 2 kali, 3 kali, dan seterusnya, dan semua orang percaya dengan kebohongan yang ia katakan, they gonna like it. She gonna like it or he gonna like it. Dia akan suka dan akan terus melakukan kebohongan. Salah satu ciri kebohongan itu adalah tidak adanya konsistensi dalam ucapan, dalam keterangan. Karena kebohongan itu akan menghasilkan kebohongan-kebohongan yang lainnya.
Kenapa kebohongan akan menghasilkan kebohongan yang lain? Karena dia membutuhkan sebuah kebohongan baru untuk menutupi kebohongan yang sebelumnya. Itu adalah ciri sebuah kebohongan. Dan keterangannya pasti berubah-ubah. Ya, pertanyaan yang sama jika ditanyakan berulang-ulang, jika dia berbohong, maka jawabannya akan tetap sama. Itu adalah ciri kebohongan. Namun kita penting membahas apa penyebab anak suka berbohong. Dalam dunia psikologi, terutama yang saya pelajari di perkuliahan, salah satu penyebab anak itu berbohong adalah rasa takut. Rasa takut itu akan menyebabkan anak berbohong. Dan salah satu triggernya atau pemicu kenapa anak berbohong adalah kurangnya relasi yang baik dengan ayahnya. Karena justru seorang anak itu akan lebih nyaman cerita ke ibunya. Mostly seorang anak nyaman cerita ke ibu, tapi tidak dengan bapak. Maka salah satu penyebabnya adalah rasa takut. Yang kedua adalah kurangnya relasi yang baik dengan bapaknya, abinya, ataupun ayahnya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah rasa ingin diterima. Ketika seorang anak merasa ingin diterima dalam sebuah lingkungan di mana ia tinggal, di mana ia bermain, di mana ia bersekolah, dia akan berusaha untuk mendapatkan rasa penerimaan. Dia akan mencoba melakukan ataupun menerima rasa penerimaan. Dan salah satu agar seorang anak dapat merasa diterima adalah dengan cara berbohong. Karena ketika dia membuat sebuah kebohongan yang sama dengan circle pertemanannya, maka ia akan mudah diterima. Yang keempat adalah tekanan. Tekanan atau pressure yang terlalu berlebih kepada anak akan menyebabkan anak berbohong. Dengan alasan karena ketidaktahuan yang ia miliki. Karena ketidaktahuan yang ia miliki, maka dia akan berbohong. Yang kelima itu, alasan kenapa anak berbohong adalah karena memang suka berbohong. Jadi kondisi yang kelima itu unik, di mana memang ada beberapa anak yang memang suka berbohong. Dan itu mungkin jarang ditemuin, tapi memang ada. Setelah kita mengetahui penyebab anak suka berbohong, langkah berikutnya adalah mengatasinya. Mengatasi agar anak berani untuk jujur dan berani untuk berterus terang. Salah satu hal di antaranya adalah dengan cara orang tua juga belajar terus terang kepada anak. Jangan kita selalu berpikir kalau anak kita adalah anak-anak.
Jadi hal yang paling menyebalkan bagi seorang anak adalah dianggap selalu menjadi anak-anak. Padahal setiap anak itu ada fase pertumbuhannya. Mulai dari ia remaja, kemudian dewasa, dan lansia. Kalau kita lihat bagaimana pembagian usia dan kategori anak yang berusia 10 atau 11 tahun itu bukan lagi dikategorikan sebagai anak-anak. Justru anak 10-11 tahun itu sudah masuk fase yang namanya remaja awal. Sudah masuk remaja awal. Mungkin orang tua berpikir anak saya masih lucu, masih imut, masih kayak anak-anak, masih polos, masih lugu. No, they are gonna be remaja. Mereka telah memasuki fase remaja. Dalam di dunia psikologi anak tuh dibagi remaja awal itu di usia 10 sampai 14 tahun. 10 sampai 14 tahun. Remaja pertengahan 14 sampai 17, remaja akhir 18 sampai 20 tahun. Kalau pembagian masa remaja. Jadi ketika seorang anak memasuki fase remaja, kita harus memperlakukannya seperti anak-anak remaja. Meskipun dia terlihat masih seperti anak-anak. Contohnya adalah dengan memberikan akses ataupun memberikan pilihan kepada anak. Dengan cara seperti itu, dengan keterbukaan itu, anak-anak akan lebih nyaman untuk berkata sejujurnya. Karena memang sering sekali ditemui perbedaan apa yang anak sampaikan dengan teman-temannya, apa yang anak-anak sampaikan ke orang tuanya, atau bahkan apa yang anak-anak sampaikan ke gurunya. Maka sebagai orang tua ataupun sebagai guru pentingnya untuk cross check. Jangan selalu percaya 100% meskipun anak sendiri ya. Sisakan 5% atau 2% kecurigaan. Jangan percaya 100%. Cross check. Tanya keterangan sebaliknya. Kalau kita tanya dari sudut pandang yang lain, kita akan bisa memetakan apa yang sebenarnya terjadi. Apa yang sebenarnya terjadi dan benang merah apa yang ada yang terjadi sebenarnya. Dengan demikian, kita akhirnya menyadari bahwa mungkin benar yang dikatakan oleh anak kita, tapi ada sudut pandang yang berbeda. Karena anak yang selalu berbohong itu karena orang tuanya terlalu percaya gitu. Orang tuanya percaya 100% apa yang dikatakan anaknya tanpa cross check. Tanpa cross check. Jadi pentingnya cross check tanpa harus mencurigai anak sendiri, enggak. Tapi memang tidak boleh 100%. 100%-nya kepada Allah aja gitu. Atau bahkan banyak orang-orang di luar sana yang masih ragu dengan Tuhan. Ya. Apalagi dengan manusia. For example. Jadi pemberian treatment kepada anak itu sesuai dengan tahapan usianya, keterbukaan, kejujuran. Karena anak itu akan mengalami sebuah dilema di mana dia harus jujur tapi orang tuanya suka bohong gitu. Dan sebuah kebohongan itu akan lebih pahit ketika tahu belakangan atau taunya dari orang lain. Lebih baik tahu dari orangnya langsung.
itu pentingnya untuk jujur kepada anak. Dan yang terakhir adalah tanamkan sifat maraqabatullah. Maraqabatullah itu adalah sikap merasa selalu dilihat, selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maraqabatullah, merasa selalu diawasi. Karena ketika kita merasa selalu diawasi oleh Allah, kita akan berjuang untuk melakukan yang terbaik dan berkata yang baik. Karena kita tahu ada yang mengawasi kegiatan kita 24 jam. Even we are alone, but we are not alone. Bahkan ketika kita sendiri, ada Allah yang melihat semua perilaku dan tindakan kita. Jadi beberapa hal yang saya sampaikan malam hari ini itu tentang pentingnya menyadari kebohongan yang dilakukan oleh anak-anak kita. Terima kasih untuk waktunya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.